agar lebih efisien untuk terciptanya suatu tujuan. Ya. Oke, sekarang mereka berdepan. Ambil nafas. 1, 2. Masukkan alam imajinasi yang jelas. Tidur lebih dalam. Relax. Dan buat saya fokus relaxnya dalam pikiran saya enak, saya nyaman-nyamannya. Tidur lebih dalam. Bawa alam visualisasi ini tidur dulu. Tidur lebih dalam. Sampai oke, sekarang masukkan pikiran alam sadar. Relax. Kita masukkan ilmu manajemen tadi. 1, 2. Dan kita saling di dalam tidur lebih dalam. Oke, untuk kamu berdua, sekarang dengarkan kata-kata saya. Masukkan dalam pikiran Anda, dengarkan suara saya saja, hiraukan suara yang lain. Saya definisikan manajemen. Saya definisikan manajemen. Ya, relax. Saya definisikan manajemen. Apa arti si manajemen? Dengarkan kata-kata saya, semakin lama semakin relax. Jauh lebih relax. 3, 2, 1. 3, 2, dan 1 tidur lebih dalam. Masukkan alam relaksasinya. Ya, dengarkan kata-kata saya. Manajemen adalah ilmu atau seni yang mengatur sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ulangi lagi, saya ulangi lagi. Masukkan dalam pikirannya. Diperjelas lagi suara saya. Masukkan, catat di dalam pikirannya. Dengarkan, ilmu manajemen adalah ilmu atau seni yang mengatur sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Diingat, masukkan dalam pikirannya, catat sekarang dalam pikirannya. Manajemen adalah ilmu atau seni yang mengatur sumber daya alam. Masukkan terus. Sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jika sudah hafal, silakan lambungkan kepala. Mulai hafal? Jika sudah hafal, lambungkan kepala. Masukkan lagi. Ilmu manajemen adalah ilmu atau seni yang mengatur sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber-sumber lainnya. Masukkan terus. Secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jika ngerti, anggukan kepala. Jika sudah hafal, anggukan kepala. Sudah mulai hafal? Masukkan terus. Mulai hafal? Sudah hafal, anggukan kepala. Oke, nanti ketika saya bangunkan Anda 1, 2, 3, Anda masukkan imajinasi yang jelas. Kata-kata tadi masukkan dalam pikirannya lebih jelas lagi. Saya ulang satu kali lagi. Manajemen adalah ilmu atau seni yang mengatur sumber daya alam dan sumber daya manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, sekarang sudah jelas? Jelas? Oke, sekarang 1, 2, 3 bangun. Oke, kita tanya. Namanya siapa? Segar nggak? Segar. Kau? Namanya? Putra. Segar. Segar. Sekarang coba kau jelasin dulu. Manajemen apa? Masukkan adalah Ilmu atau seni yang mengatur agar lebih efisien untuk terciptanya suatu tujuan. 80% ya? Coba. Oh, ini. Manajemen adalah ilmu atau seni yang mengatur sumber daya manusia secara efisien untuk mencapai suatu tujuan. Oke. akhirnya kamu masuk kan ya? Nah itulah, kamu selama ini tak tahu kan? Nah sekarang mulai tahu kan? Nah itulah yang dikatakan self hipnosis. Ketika kita mengajarkan mahasiswa, ini untuk dosen-dosen, khususnya dosen Unibi, ketika kita mengajarkan mahasiswa dengan cara self hipnosis, bisa mahasiswa itu bisa menerima minimal 20%. Ini terjadi. Sekarang sebelumnya kamu nggak ngerti manajemen, sekarang udah ngerti.
Jadi saya ulangi sekali lagi, ambil nafas. Oke, sekarang dengarkan kata-kata saya, buang nafasnya. Manajemen adalah ilmu atau seni yang mengatur sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ngerti? Paham? Oke, sekarang ulang. Biar lebih lancar lagi. Ulang. Manajemen adalah ilmu atau seni yang mengatur sumber daya manusia agar terciptanya suatu tujuan. Masuk. Coba Bud. Manajemen adalah ilmu atau seni yang mengatur sumber daya manusia untuk suatu tujuan tertentu. Betul. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi ini lah nih. Kadang-kadang orang itu udah nggak ngerti hipnotis ini tujuannya. Sekarang kamu sudah paham nih. Alhamdulillah kamu sudah paham. Nah, inilah tujuan. Oke teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengedukasikan bahwa self hipnosis ini seperti inilah, orang yang tadi tidak mengerti dia sampai mengerti dan mudah menghafalnya. Sekarang sudah ngerti, sudah hafal, dia sudah paham. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.